Waduh. Wah, ini kita ngomongin sengketa tanah warisan dari Asyanti yang kabarnya sekarang sudah ada titik pertemuan perdamaian menuju perdamaian, sudah ada itikat baik untuk bertemu bersama. Seperti apa kelanjutannya? Ini untuk Anda. Ini silakan. Tiada kata menyerah kalah, angkat bendera putih untuk perjuangkan tanah warisan sang ayah yang sertifikatnya tak hanya atas nama Asyanti, tapi ada pihak lain yang juga punya sertifikat serupa. 3 tahun sudah Asyanti berjuang hingga membawa masalah ini ke ranah hukum. Mulanya pihak yang bersengketa bergeming seakan anggap angin lalu. Merasa tak dianggap, Asyanti terus bersuara hingga pihak yang berkonflik mulai unjuk itikat baik. Asyanti cukup dibikin geram dan gerah, namun masih berusaha untuk cari solusi dengan duduk bersama. Akhirnya dari pihak mereka menghubungi dan mencari solusi gitu ya. Ya mudah-mudahan lah, kita tunggu gitu. Jangan setelah aku udah bergerak sampai sejauh ini baru begini kan juga sia-sia dong perjuangan aku kan. Maksud aku ya kalau emang bisa ketemu titik temu ya kenapa nggak dari kemarin-kemarin sih. Keras berjuang agar tanah warisan tak sampai hilang jadi milik orang lain, Asyanti harus korbankan kuliah doktoral, disertasi terbengkalai. Cukup mahal memang harga yang dibayar Asyanti. Namun pihak kedua seakan tidak peduli tentang ini, bertindak sesuka hati, bahkan sudah menjualnya ke pihak lain. Ini udah 3 tahun yang lalu kita sama-sama tahu bahwa kita tanah ini memiliki dua pemilik gitu kan. Nah kan udah tahu, udah sama-sama, kok main ngejual sendiri, kan itu masalahnya kan. Jadi dan kita udah beberapa kali ketemu, udah ada penawaran ini itu. 2 sertifikat untuk 1 lahan. Aneh tentu saja. Mungkinkah pihak lain itu disinyalir sebagai mafia tanah? Entahlah. Yang pasti, Asyanti masih tetap berusaha untuk cari solusi terbaik agar sama-sama tidak merasa dirugikan. Nah ini kan aku ada 2 kepemilikan, ayo kita cari solusi. Aku juga bukan karena ngerasa aku juga milik terus ya udah lo harus keluar, ini punya aku aja kan, enggak. Ayo kita cari solusi, apapun yang kita hasilkan ya kita bagi 2 dong. Aku sih udah ke ranah hukum, aku udah pakai legal, aku udah ke sini sana sini gitu, udah berjalan. Tapi ya dengan namanya orang mau berusaha punya itikat baik ya kita kan coba tanya dulu apa sih dari kalian gimana. Jika tanah yang diklaim Asyanti sebagai warisan sang ayah, mengapa harus bermurah hati untuk dibagi 2 dengan pihak lain? Bukankah Asyanti sudah persoalkan masalah ini ke ranah hukum? Mengapa pula masih harus buka pintu diskusi dengan pihak lain yang punya sertifikat serupa? Mungkinkah tanah itu memang bersengketa dari awal dibeli almarhum ayahanda Asyanti? Warisan. Zaman papaku dulu baru pulang ke Indonesia. Jadi kan kita dulu tinggal di kemana-mana kan karena papaku tugas. Jadi pas pulang ke Indonesia tuh papaku emang beliin lah banyak tanah gitu ya. Tapi tanah zaman dulu kan ternyata ya ya gitulah ya, kan tanah warisan ya yang ada 5 anak yang punya gitu. Jadi ya bukan stres tapi lebih ke gimana caranya kita harus memperjuangkan lah apa yang pernah ayah kita punya kan. Aku lebih stres ke kuliah aku sih sebenarnya. Aku takut kalau mundur-mundur lagi ya kapan mau selesainya kan.